Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Marubukhari dari jurusan Teknologi Pangan dan Gizi Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan menjelaskan esai saya tentang teknologi fermentasi oncom. Apa sih teknologi fermentasi itu? Teknologi fermentasi adalah salah satu upaya dalam memanfaatkan bahan-bahan yang berharga relatif murah, bahkan kurang berharga menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi dan berguna bagi kesejahteraan hidup manusia. Proses fermentasi mendayagunakan aktivitas suatu mikroba tertentu atau campuran beberapa spesies mikroba. Mikroba yang banyak digunakan dalam proses fermentasi antara lain kapang, kamir, dan bakteri. Berdasarkan penggunaan oksigen, fermentasi dibagi menjadi fermentasi aerobik dan anaerobik. Fermentasi aerobik adalah fermentasi yang memerlukan oksigen, sedangkan fermentasi anaerobik tidak memerlukan oksigen. Proses dalam pengolahan pangan merupakan proses pengolahan pangan dengan menggunakan aktivitas mikroorganisme secara terkontrol untuk meningkatkan keawetan pangan dengan diproduksinya asam atau alkohol. Untuk menghasilkan produk dengan karakteristik flavor dan aroma yang khas, atau dapat menghasilkan pangan dengan mutu dan nilai yang lebih baik. Beberapa jenis fermentasi dalam pengolahan pangan adalah fermentasi asam laktat, fermentasi asam asetat, fermentasi alkohol, fermentasi yeast, fermentasi kapang, dan campuran. Makanan fermentasi merupakan makanan yang diolah menggunakan mikroba untuk mengubah kandungan gizi yang terkandung di dalam makanan. Nah, salah satu makanan fermentasi adalah oncom. Dengan menggunakan mikroba Rhizopus oligopyrus dan Neospora cytophylla. Oncom merupakan makanan khas Jawa Barat, di mana memiliki nilai gizi yang baik dan harganya pun terjangkau. Namun, sosialisasi oncom di Indonesia sangatlah minim. Namun, oncom masih kalah dibanding dengan olahan pangan kacang-kacangan lain seperti tahu dan tempe. Banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui bahwa oncom merupakan makanan tradisional yang bergizi tinggi, sehingga banyak mengabaikan makanan tradisional ini. Oncom memiliki kandungan protein yang tinggi dan tidak kalah dengan tempe dan tahu. Hal ini dikarenakan adanya proses fermentasi. Maka, struktur kimia bahan-bahan tadi yang bersifat kompleks akan terurai menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah dicerna dan dimanfaatkan oleh tubuh. Oncom merupakan produk fermentasi kapang yang terbuat dari campuran bungkil kacang tanah, ampas tahu, ampas singkong. Kapang yang digunakan adalah Rhizopus oligopyrus yang menghasilkan oncom hitam atau Neospora cytophylla yang menghasilkan oncom jingga. Proses pembuatan oncom. Oncom dapat dibuat dengan kacang kedelai atau kacang tanah. Bahan baku yang diperlukan dalam pembuatan oncom adalah kapang. Kapang oncom yang mengeluarkan enzim lipase dan protease yang aktif selama proses fermentasi akan memegang penting dalam penguraian pati yang menjadi gula. Penguraian bahan-bahan dinding sel kacang dan penguraian lemak, serta pembentukan sedikit dalam alkohol dan berbagai ester yang memiliki bau yang sedap dan harum. Proses pembuatan oncom merah adalah menggunakan kacang kedelai, kacang tanah, dan jagung yang direndam. Ketiga bahan tersebut dicampur sesuai dengan variabel perbandingan yang telah ditentukan, dan dikukus selama kurang lebih setengah jam. Kemudian didinginkan. Setelah dingin, campuran akan dihaluskan dan digiling hingga halus. Substrat halus yang sudah jadi dibungkus menggunakan daun jati dan ditaburi dengan ragi atau Neospora cytophylla. Media substrat tersebut kemudian diinkubasi dalam box plastik yang ditutupi dengan kain mori selama kurang lebih 3 hari. Setelah 3 hari, ragi yang telah terbentuk dijemur hingga kering. Ragi oncom. Ragi yang digunakan dalam pembuatan oncom merupakan ragi jenis campuran fungi dan mix kultur. Penggunaan ragi yang baik sangat penting sehingga akan dihasilkan oncom dengan kualitas baik.
Jenis kapang yang berperan dalam pembuatan oncom adalah Neurospora cytophila. Ragi ini selama proses fermentasi oncom akan menghasilkan enzim alpha-galaktosidase yang dapat menguraikan rafinosa dan sitokiosa kedelai sampai pada level yang sangat rendah, akibatnya tidak membentuk gas. Neurospora cytophila berasal dari kata neuron atau sel saraf karena guratan-guratan pada sporanya menyerupai bentuk akson. Sitos atau makanan dan pilos atau menyukai. Sebelum diketahui perkembangan secara seksualnya, jamur ini masuk ke dalam kelompok Deuteromycota. Tetapi setelah diketahui fase seksualnya atau telemorfnya, yaitu dengan pembentukan ascus, maka jamur ini masuk ke dalam golongan Aschimicota. Nah, jamur ini merupakan tumbuhan tingkat rendah yang tak berklorofil, sehingga tidak mampu membentuk makanan sendiri. Dalam sistem mata rantai makanan, jamur merupakan makhluk konsumen. Untuk itu, kehidupan jamur sangat tergantung pada substrat yang telah menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Jamur menyerap zat makanan ini dari lingkungan hidup melalui sistem hifa dan miselium. Proses fermentasi dibagi menjadi 5 bagian komponen dasar. Yang pertama, formulasi media untuk digunakan dalam kultur organisme, proses selama pengembangan inokulum dan dalam fermentor produksi. Yang kedua, sterilisasi medium, fermentor, dan tambahan peralatan. Yang ketiga, produksi yang aktif dan murni dalam jumlah yang cukup untuk menginokulasi produk. Yang keempat, pertumbuhan organisme dalam fermentor produk dalam kondisi optimal untuk pembentukan produk. Yang kelima yaitu ekstraksi produk. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.